pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Karena impres Presiden itu terkait saving anggaran dengan surat edaran dari Menteri Keuangan. Jadi semua kementerian termasuk di ATR BPN ini kita akan bawa khususnya banyak sekali pengurangan termasuk PTSL. Yang ada perubahan lagi nama-nama itu ya saya kira itu lagi diperbaiki supaya untuk kita turun ke lapangan. Saya kira waktunya harus secepatnya karena ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Selamat pagi dari kawasan Limbolio. Warta Kepton pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kota Bau-Bau mengalami pengurangan target yang signifikan dampak dari efisiensi anggaran. Forum Kota Bau-Bau Sehat rapat koordinasi bersama tim akselerasi dalam rangka menyambut penilaian Kabupaten Kota Sehat 2025. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini 13 Februari 2025. Kita ke berita yang pertama, pendengar. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kota Bau-Bau mengalami kekurangan target yang signifikan dampak dari efisiensi anggaran. Sebelumnya target PTSL kantor pertanahan Bau-Bau sebanyak 1.500 bidang, berkurang menjadi 200 bidang. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Menimbulkan banyak pertanyaan bagi lurah-lurah karena para lurah ini sudah menginformasikan kepada warganya terkait kegiatan PTSL tersebut. Jadi program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun 2025 di Kota Bau-Bau mengalami pengurangan target yang signifikan. Awalnya kantor pertanahan Kanta Bau-Bau diberi target sebanyak 1.500 bidang tanah, namun kini hanya 200 bidang yang akan disertifikasi melalui program ini. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Bau-Bau, Sultra Wirawan menjelaskan, pengurangan target ini merupakan dampak efisiensi anggaran. PTSL kita dari target 1.500 menjadi 200 bidang sehingga menimbulkan banyak pertanyaan bagi lurah-lurah karena para lurah ini sudah menginformasikan kepada warganya terkait kegiatan PTSL tersebut. Jadi sudah ada beberapa lurah yang komunikasi dengan saya, mereka menanyakan terkait itu, kenapa ada pengurangan? Ya kami jelaskan seperti itu. Karena impres Presiden itu terkait saving anggaran dengan surat edaran dari Menteri Keuangan. Jadi semua kementerian termasuk di ATR BPN ini kita akan bawa khususnya banyak sekali pengurangan termasuk PTSL. Ketua Adjudikasi Kota Bau-Bau ini menambahkan semua kementerian termasuk Kementerian ATR BPN mengalami pengurangan anggaran termasuk untuk program PTSL di Kanta Bau-Bau. Meski demikian, pihaknya menargetkan 200 bidang tanah yang tersisa dapat diselesaikan pada 1 Maret 2025. Namun, Sultra juga menyampaikan harapan bahwa target PTSL di Bau-Bau dapat ditambah. Ia mengatakan, Kanwil BPN Sultra telah menjanjikan akan menambah target bagi Kanta yang cepat menyelesaikan program PTSL. Kemarin kami juga sempat dijanjikan oleh Kanwil, siapa yang cepat kemungkinan akan ditambah. Sesuai dengan apa yang kita sampaikan kemarin pada saat rapat itu, tinggal 1 Maret selesai, tinggal dipertimbangkan lagi apakah Kanta Bau-Bau akan ditambahkan lagi atau bagaimana. Karena itu Sultra berharap pemerintah kelurahan tetap melakukan pendataan tanah warganya. Hal ini dilakukan sebagai persiapan jika ada kebijakan baru terkait penambahan target PTSL. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Forum Kota Bau-Bau Sehat rapat koordinasi bersama tim akselerasi dalam rangka menyambut penilaian Kabupaten Kota Sehat 2025. Waden Nurliani melaporkan.
Memasuki tahun penilaian Kabupaten Kota Sehat KKS tahun 2025, Forum Kota Bobo Sehat Bau-Bau menggelar rapat perdana di tahun berjalan. Rapat koordinasi dibuka langsung Ketua Forum Kota Bobo Sehat Tamsir Tamim, serta dihadiri tim pembina sekaligus akselerasi Kota Bobo Sehat dari Bapeda dan Dinas Kesehatan, serta pengurus Forum Kota berlangsung di Sekretariat di Jalan Daya Duksanudin. Ketua Forum Bobo Sehat Tamsir Tamim menegaskan dalam rapat tersebut agar dalam menghadapi penilaian tahun ini, pihaknya menekankan akan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan visi Kota Bobo Sehat, terutama keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan program. Nah, mudah-mudahan itu bisa kita masukkan, karena ini bukan gengsinya pemerintah kota juga kan. Nah, gengsinya semua, jadi saya kira semua kabupaten kota sudah akan berebut untuk yang mengikutinya itu. Nah, menyangkut tentang yang ada perubahan lagi nama-nama itu, ya saya kira itu kita lagi diperbaiki supaya untuk kita bisa turun ke lapangan. Saya kira waktunya harus secepatnya, karena ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Menurutnya penghargaan Kota Sehat bukan sekedar gengsi daerah dan pemerintah kota, namun lebih kepada perubahan perilaku masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Menjelang bulan suci Ramadan, Tamsir mengingatkan seluruh anggota forum untuk memasifkan kegiatan kunjungan dan pembinaan di tingkat forum kecamatan dan pokja kelurahan untuk mematangkan persiapan Bau-Bau mengikuti penilaian tingkat nasional akhir tahun ini. Diketahui Kota Bau-Bau akan mengejar predikat Kota Sehat tingkat Wistara. Segala kebutuhan penilaian terus digenjot agar dapat mengikuti ajang bergengsi tingkat nasional tersebut. Wade Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau himbau koperasi memiliki jenis usaha lain selain simpan pinjam, dengan harapan agar koperasi semakin berkembang dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggota. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Ada jangkar yang lain itu harus buka cabang usaha baru. Nah, tapi cabang usaha baru itu yang namanya koperasi jangan, terutama itu fokusnya untuk anggotanya. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Kota Bau-Bau Aliman menekankan pentingnya koperasi di Kota Bau-Bau untuk tidak hanya bergantung pada satu jenis usaha, terutama simpan pinjam. Hal ini disampaikannya dalam upaya meningkatkan kinerja koperasi di Bau-Bau dengan harapan agar koperasi semakin berkembang dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya. Menurutnya, seiring dengan perkembangan zaman, koperasi yang hanya mengandalkan satu jenis usaha seperti simpan pinjam tidak akan mampu bertahan dan berkembang dengan baik. Koperasi perlu memiliki usaha lain sebagai pendukung. Ia menyebutkan meskipun kegiatan simpan pinjam masih menjadi fokus utama koperasi, tetapi penting bagi koperasi untuk membuka peluang usaha baru. Kita juga mengimbau agar supaya koperasi itu jangan dia bertahan dengan hanya satu cabang usaha. Karena suka tidak suka, kalau kita lihat kinerjanya ya, itu dia tidak mungkin menyimpang. Ya, sehingga untuk supaya ada jangkarnya, kayak simpan pinjam tetap dia jalan misalnya, ada jangkar yang lain itu harus buka cabang usaha baru. Nah, tapi cabang usaha baru itu yang namanya koperasi jangan, terutama itu fokusnya untuk anggotanya. Aliman juga mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangat tergantung kepada partisipasi aktif anggotanya. Ia mengatakan koperasi tidak akan berkembang jika anggotanya tidak menggunakan layanan koperasi tersebut. Sehingga sebagai anggota koperasi harus memiliki niat untuk memanfaatkan koperasi sebagai sumber kesejahteraan bersama. Aliman berharap dengan semakin banyak koperasi yang mengembangkan jenis usaha baru, koperasi di Bau-Bau akan lebih maju dan memberikan manfaat yang lebih bagi anggota. Kami sering sampaikan, kalau ada RAT itu, kalau menjadi anggota koperasi hanya sekedar taruh uang, lebih baik jangan menjadi anggota, karena itu membanding koperasi. Ketika kita berkoperasi, maka saat yang sama harus kita punya niat untuk menggunakan koperasi itu, karena maju mundurnya koperasi itu tergantung anggotanya. Kalau anggotanya tidak menggunakan, selesai, ya kan? Itu fungsinya. Jadi terutama partisipasi anggota itu harus mereka sadari. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau mencatat sampai dengan tahun 2024 jumlah koperasi yang terdaftar di Kota Bau-Bau mencapai 87 koperasi. Namun hanya sekitar 60-70 koperasi yang aktif dan menjalankan usahanya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
berita terakhir, Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2 Abowo menggelar kegiatan tes urin bagi warga binaan pemasyarakatan WBP sebagai komitmen lembaga pemberantas peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Tes urin ini merupakan bagian dari implementasi 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, khususnya dalam upaya memberantas peredaran narkoba serta praktik penipuan di dalam lapas dan juga rutan. Kasih Administrasi Keamanan dan Ketertiban Minkaptib Irwan Lamane beserta jajarannya mengawal penuh pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebelum pelaksanaan tes, Kasih Minkaptib memberikan pengarahan kepada WBP terkait prosedur dan diwajibkan bagi para WBP yang akan menjalani tes. Pengambilan sampel dilakukan dengan pengawasan ketat dari petugas guna memastikan keabsahan hasil yang diperoleh. Dari hasil pemeriksaan, seluruh sampel urin WBP yang diuji menunjukkan hasil negatif. Ini menandakan tidak ada indikasi penyalahgunaan narkoba di kalangan WBP. Kasih Minkaptib Bapak Irwan Lamane menegaskan kegiatan ini akan terus dilakukan secara berskala sebagai bentuk komitmen Lapas Bau-Bau dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Ia berharap dengan adanya kegiatan ini seluruh WBP semakin sadar akan pentingnya menjauhi narkoba dan menjalani pembinaan dengan baik selama berada di lapas. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kota Bau-Bau mengalami pengurangan target yang signifikan dampak dari efisiensi anggaran. Forum Kota Bau-Bau Sehat rapat koordinasi bersama tim akselerasi dalam rangka menyambut penilaian Kabupaten Kota Sehat 2025. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Warta Kepton pagi ini. Dan juga informasi kami lainnya di rri.co.id. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Rizka Rina, selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia. FM